wabarakatuh. Alhamdulillah, di sore hari yang cerah ini kita masih berada dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan tentunya kita di sini mengundang kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas kedatangannya sore hari ini. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang materi berkenaan dengan mengatasi anak yang sulit sekolah. Barangkali kita sering menemukan bahwa ada begitu banyak anak sekolah yang tidak mau bersekolah, dan banyak faktor yang mempengaruhi kenapa anak itu tidak mau bersekolah. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mencarikan solusi, ya, bagaimana mengatasi persoalan tersebut. Ya. Saya minta kita dibagi kelompok. Ada 2 kelompok lah, karena memang ada 4 orang. Sekarang kita bagi 2. Kelompok A, Ibu 1, 2, kelompok B, Ibu 1, 2. Nah, tugas pertama, buat daftar alasan kenapa anak-anak ibu tidak mau sekolah. Alasannya apa? Biasanya, ya. Mulai dari sekarang. Saya beri waktu 1 menit. Boleh diskusi dulu dengan ibu, boleh diskusi juga dengan ibu. Jangan terlalu dekat karena musim corona, ya. Silakan, ibu. 1, nggak ada biaya, ya, nggak ada biaya. Terus apa lagi? Nggak ada buat jajan. Lanjut. Nggak ada biaya, nggak ada buat jajan. Alasan gitu, malu belum bayaran. Alasannya malu belum bayaran. Nggak tahu malasnya. Terus ada lagi? Malas. Apa lagi? Malas bangun tidur pagi-pagi. Susah bangun tidurnya. Oke. Ya. Oke, saya ulang ya permasalahan yang Ibu utarakan tadi. Yang pertama, karena biaya. Ya, karena biaya. Yang kedua, karena apa tadi, Ibu? Ayo, ingat nggak? Belum lunas. Nggak ada uang jajan. Belum lunas LKS-nya. Berarti ya alasannya. kemudian yang terakhir, Ibu, tadi karena susah bangun pagi, ya. Nah, itu beberapa alasan. Ya, biasanya ada banyak hal nanti yang akan kita jelaskan hari ini, ya. Yang pertama kaitannya dengan biaya. Sebetulnya biaya ini kan alhamdulillah pemerintah sudah memberikan kemudahan, ya. Pemerintah sudah banyak sekali menggelontorkan program, baik itu program KIP-nya, termasuk program Keluarga Harapan juga, ya. Yang mana program Keluarga Harapan ini sudah ada sejak tahun 2000, ya. Sehingga sampai hari ini alhamdulillah program Keluarga Harapan ini masih ada. Salah satu program nasional nih, Bu, ya, program Keluarga Harapan ini adalah program yang memang sangat berdampak besar, sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Ya. Kalau bicara tentang pendidikan, maka program Keluarga Harapan juga adalah program yang berkontribusi besar, ya, bagi untuk mensukseskan anak-anak sekolah. Anak-anak ya. Aku terabdi, yang jadinya kartu di, tapi ini atas dulu SMP. Jarang kecemplang alim, jarang kebarengkok alim. Kita ada sekolah. Alim kenal. Tapi tadi itu aja narobet nah. Kemana? Karengkel. Terus? Mereka karengkel aja. Oh, ke karengkel. Nah, Yang masalah, anu penting mah anjeuna sekolah. Ya, yang penting sekolah, ya. Nah, kaitannya dengan biaya tadi sudah dijelaskan. Ya, alhamdulillah ibu-ibu juga kan sudah termasuk ke dalam kepesertaan PKH, dan itu adalah salah satu
program yang bisa kita manfaatkan untuk pembiayaan PKH. Kalau nggak ada seragam, ambil dari uang PKH, karena PKH ini salah satu kategori atau komponen yang ada dalam program keluarga harapan ini adalah pendidikan untuk pendidikan SD, SMP, SMA. Ya, jadi tidak ada lagi alasan karena biaya. Yang kedua, ya betul. PKH, cara Pamarita, uang kelulusan kan 1.200.000 ya. Pemikir kayaknya uang PKH. Ya, alhamdulillah ya. Dapat uang PKH, upayakan uangnya itu digunakan untuk uang bayaran sekolah, ya. Pakai HP. Oh, sekarang pakai HP, berarti beli kuota ya. Beli kuota. Pakai uang PKH aja, gitu ya. HP kan belajar itu apa? HP. Ya, sekarang banyak di HP ya. Sekarang pakai HP. Untuk jajannya sekolahan, jajan kuota. HP ya. Iya, nomor satu HP sekarang. Jadi nggak ada lagi istilah pakai coret-coret whiteboard sekarang ya. Harus pakai HP karena jarak jauh ya. Pakai jarak jauh. Nah, ibu mau terus orang biasa HP itu banyak. Nyari apa daftar ke Anda. Iya. Ya, kalau anak sekarang udah pada pinter ya main sekolah. Jadi seperti itu ya Bu ya. Alasan yang terakhir tadi Ibu alasannya karena susah bangun. Kalau susah bangun, bangunkan dengan lembut ya Ibu ya. Jangan sampai pakai kata-kata yang kasar ya. Jangan sampai pakai kata-kata kasar. Karena pendidikan ini adalah merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi. Dengan pendidikan, anak mampu mewujudkan masa depan yang lebih baik ya, lebih baik untuk dirinya, lebih baik untuk kedua orang tuanya, lebih baik untuk rumah tangganya ke depan dan lain sebagainya. Jadi pendidikan penting ya Bu ya. Sadarkan anak bahwa pendidikan ini sangat penting untuk masa depan ya. Selain yang ibu-ibu utarakan tadi, sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal itu adalah yang pertama, kita ajak berbicara si anak itu. Kita cari tahu, kita gali informasi yang lebih jauh lagi, kenapa dia tidak mau sekolah. Ya, kita tanya, tapi dengan cara yang etis, cara-cara yang baik, cara-cara yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Bertanyalah dengan sopan kepada anak ya, jangan mentang-mentang oh iya anak aing pakai bahasa kasar misalnya, nggak boleh ya Bu ya. Kalau kita mengutarakan nasihat-nasihat kita dengan perkataan kasar, itu adalah merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik, kekerasan non fisik ya. Kekerasan non fisik itu bisa melalui cara melotot, membekap dan tidak boleh kita lakukan ya. Tapi nasihatilah dengan baik ya, nasihati dia dengan penuh bijak. Tanya kenapa, bisa saja anak itu tidak mau sekolah sebetulnya mungkin dia karena diejek oleh teman-temannya di sekolah ya, atau mungkin karena malu sepatunya jelek ya. Uang PKH-nya jangan sampai dipakai untuk hal-hal selain pendidikan. Utamakan untuk anak dulu ya. Kalau sepatunya udah jelek, udah calangap gitu, pas buaya beli udah nama ogoannya. Terus satu videonya gitu. Kita kaciri oge. Kaciri ogenya ya lihat sama tuh kaciri ini mah jebol keren. Tapi itu jebol mau berarti anaknya yang tampil bagus ya. Tapi paling tidak ibu juga sadarkan kepada anak ibu bahwa ibu ya sampaikan kepada dia sebaiknya dia mengerti dengan kondisi yang saat ini kita hadapi. Mungkin bisa saja ibu saat ini belum ada uang cukup untuk membeli sepatu yang baru, pakai dulu uang itu dan sebagainya, kurangi ya. Dia bisa mengurangi jajannya, ya uang jajannya untuk ditabungkan membeli sepatu yang baru. Gitu ya Bu ya. Nah,
tadi kita gali informasinya, kita cari tahu alasannya kenapa ya, secara baik ya. Tanyanya secara baik-baik Bu ya, jangan pakai bentak-bentakan. Harus terus. Yang kedua, kita bisa mengamati ya. Kita datangi ke sekolah, kita amati lingkungannya, ada apa nih sebenarnya, kenapa sih dia bisa nggak mau masuk ke sekolah, ada apa sebenarnya. Nah, dengan demikian kita bisa melihat fakta di lapangannya, kenyataan sebenarnya seperti apa. Dan langkah yang ketiga yang bisa kita lakukan, datangi, temui gurunya ya. Kita konsultasikan permasalahan anak, ada apa sebenarnya. Kita minta bantuan kepada gurunya atau wali kelasnya untuk menasihati anak. Seperti itu ya Bu ya. Paham? Nah, dan yang terakhir, ibu-ibu juga bisa mengajak kerabat ibu atau pasangan ibu ya, atau siapa saja yang kira-kira ada di rumah ibu yang bisa diajak ngobrol, musyawarah ya, musyawarahkan, cari solusi terbaik untuk anak. Paham Ibu? Seperti itu ya Bu ya. Jangan sekali-kali kita membentak anak. Kalau malas bisa saja dia alasannya banyak. Seperti itu Bu ya, paham Bu? Paham? Ya boleh Ibu. Oh siap. Kalau listrik gratis nanti pembahasannya beda lagi ya. Gitu. Oke Ibu. Itu nanti bahasannya yang gitu nanti di luar konteks ya. Nah ini sekarang kita FDS. Baik, barangkali itu Ibu yang perlu saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara mengatasi anak yang tidak mau bersekolah ya. Paham Bu? Paham. Baik, kalau begitu sekian dari saya. Barangkali ada hal-hal yang bisa ditanyakan yang ibu-ibu kira-kira belum dipahami, silahkan. Kaitannya dengan materi yang tadi. Mangga Ibu. Ma Ibu. Hah? Enggak pakai maskernya. Baik kira. Enggak pakai masker. Iya. Tahan dulu. Oh di bengkel. Oh sekolahnya di bengkel. Maksudnya gimana? Oh iya iya iya. Dede anaknya dek ganteng. Kita sekolah ke Templang Unggul, kita kemarin Unggul. Lebih bengkel sih bener sih ya anak itu ya. Terus? Pada teman umilanya Templang sarang bareng. Adik gue, kami kakak Renja, ada sebuah dok, oleh kalian sahabat tunak, gitu-gitu. Emang ya di luar pak. Oh. Gitu ya. Bengkel, setiap nonton anak, anak. Oh sering bantu ya, sering bantu. Anak belanja, gitu aja nggak di bengkel. Rajin berarti ya. Nambal, ya di bantuan anak. Itu ya Bu ya. Paham ya Bu ya? Paham insya Allah. Paham. Jadi sekali lagi tolong Ibu ya, kalau anaknya sulit bangun pagi ya harus dipaksakan ya. Kalau nggak dipaksakan nanti terus aja beli 14 terus ya. Ibu juga jam 4 ya, luar biasa. Tapi ingat Ibu, barangkali dia sulit tidur malamnya jam 12. Nah ada masalah kalau tidak ngobrol dengan temannya, atau mungkin ada masalah sulit tidur, akhirnya berdampak pada kualitas tidur. Jadi Ibu juga harus cari tahu dulu ya, harus cari tahu dulu kenapa dia sulit bangun pagi ya, begitu ya Bu ya. Oh baru 8 tahun. Kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMP ya? Kelas 2 SMA, SD. Oh, di Madrasah Ibtidaiyah ya. Insya Allah nanti juga ya, nanti juga berubah. Kalau kita biasakan pola ya. Disuruh kerja nggak sama Ibu malam-malam enggak kan? Utamakan sekolah ya, jangan dipaksakan anak untuk bekerja ya. Utamakan sekolah, kecuali keinginan dia untuk bekerja silahkan, tapi ingat alokasikan waktu, sediakan waktu dia untuk istirahat dan belajar juga ya, jangan dipaksakan. Makanya dia nyakap, kamu kurang teh bodoh, kalau sampai anak kamu punya bodoh kurang gitu. Harus begitu Bu ya, harus tanamkan kepada anak-anak ya. Maneh ulah kos kurang,
maneh teh boga cita-cita ya, kudu boga impian, kudu boga hayang berubah, hayang aya perubahan diri, hayang aya lebih baik. Aya bantuan agama. Heeh. Opada. Tak kaya, Anak tak aya kaya. mulai pas kurang emaknya hayang bisa. Nembak ijazah deh apanya. Ngapungkur makan kita karena iya SMP itu kan ya. Naik tembok naik. Sekolah lanjut Tambah yang nembak ijazah. jadi kan Ulah, ayo nama kade punya ulah sampai ayo nembak ijazah. Mending paketkan saja. Ada sekolah paket A, paket B, paket C ya. Nanti kita akan bahas paket A, paket B, paket C. Ya. Iya gitu sekolah paket jadi karek ya. Terima kasih pada ibu-ibu sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Insyaallah anak-anaknya mudah-mudahan jadi anak yang sukses di masa yang akan datang, anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tuanya. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.